Masya Allah. Gimana Ustaz Farhan menghadapinya Ustaz Farhan? Ya, seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita lah yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah. Ya, bagaimana Ustaz? Itu menghadapi. Enggak juga Ustaz. Biasanya kalau terkait dengan kita biarin aja gitu ya. Iya betul. Karena kalau melakukan klarifikasi itu bikin capek juga kadang gitu ya. Karena kan banyak gitu berita-berita hoax. Nggak diterima juga akhirnya. Iya, makanya yang paling penting bagi orang yang masih menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, ya dia klarifikasi, dia cross check, benar nggak nih berita gitu. Apalagi terkait dengan sesama kaum muslimin aja harus kita jaga kehormatannya. Apalagi kalau ada orang yang membawa ilmu, orang yang membawa dakwah, tentu harus lebih dijaga dan lebih hati-hati. Terkait dengan pemerintah, terkait dengan pejabat, penguasa. Bukan karena kita membenarkan apa yang salah pada mereka, tapi kita tetap menjaga kemuliaan dan kehormatan orang-orang yang pantas. Apalagi nih hari-hari Pilpres, masalah demo. Kenapa sih demo itu tidak boleh? Padahal kan ada hadis Nabi yang berbunyi afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Merupakan jihad yang sangat mulia di jalan Allah adalah mengucapkan kebenaran di sisi penguasa yang zalim. Nah, kita kan turun demo ini kata sebagian orang itu mengucapkan kebenaran sebagai bentuk pengingkaran kepada kezaliman dan membela hak rakyat, Ustaz. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh gitu ya. Hadisnya jelas. Hadisnya jelas. Gimana ya, Ustaz? Apa benar hadis ini seperti itu pemahamannya? Nah, itu yang sering menjadi problem di tengah sahah Islamiyah, ya lapangan dakwah Islam, penggunaan dalil bukan pada tempatnya. Hadis ini kalau kita lihat secara zahirnya, terus mengambil harfian secara zahirnya saja, tanpa memahaminya dengan bagaimana pengamalan orang-orang terdahulu dari kalangan salaf, ya akhirnya kan dibawa ke sana dan kemari. Gitu. Iya. Sekarang kalau kita tanya, ada nggak pengamalan dari para sahabat menerapkan hal itu? Berdemo gitu. Iya. Yang kedua dari kalangan tabi'in, dari atba'ut tabi'in. Di 3 generasi ini kan ada orang-orang yang nggak puas kepada pemerintahan. Iya. Yang melakukan demo itu biasanya dari siapa? Yang menyusun kekuatan untuk menentang pemerintahan secara terang-terangan itu siapa? Iya. Tercatat di dalam sejarah Islam yang melakukannya Khawarij. Tidak ada dari kalangan sahabat. Terbunuhnya Utsman tidak ada. Alhamdulillah, satu hal yang disyukuri, tidak ada satu sahabat pun yang terlibat. Demikian pula di kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in. Kalau ada, kadang mereka menggunakan ketergelinciran sebagian ulama semacam Sa'id bin Jubair. Ya itu manusia nggak ada yang sempurna. Ya. Tapi bagaimana keumuman salaf yang hidup pada waktu itu? Kan mereka tidak mendukungnya. Itu ketergelinciran, kesalahan sebagian. Bahkan di kalangan para nabi. Para nabi itu mereka ketika ingin menghadapi penguasanya bukan demo, datang seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam, datang kepada Firaun. Bukan seorang muslim, kafir yang paling zalim. Orang yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan pencipta kalian yang maha tinggi. Didatangi oleh Nabi Musa. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun yang mendatanginya? Qula lahu qaulan layyinan, bukan qaulan ghalidha, qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Lemah lembut ya. Iya, pergilah kalian berdua kepadanya dan ucapkan kepadanya ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mengambil peringatan dan dia merasa takut. Alhamdulillah pemerintah kita muslim dan enggak sejak Firaun ya. Enggak seberapanya dibandingkan Firaun gitu. Dan kita pun enggak sebaik Musa dan Harun ya. Nah, kita pun enggak sebaik Nabi Musa dan Harun, tapi Nabi Musa dan Nabi Harun tidak menggalang kekuatan untuk demo. Tapi menyebarkan dakwah kepada jalan Allah. Di mana hadis tadi di sisi itu di hadapannya saya bukan di atas. Di hadapannya bukan di jalan-jalan. Mereka misalnya teriak-teriak di depan gedung DPR MPR gitu. Atau demonya di Aceh, Ustaz. Atau demonya di Aceh atau di mana? Itu bukan di hadapannya. Secara teks hadis pun nggak tepat gitu. Di hadapan kedua kebenaran Bun ya, bukan celaan. Iya. Celaan bukan kebenaran ya. Bukan kebenaran. Dan masalah kebijakan misalnya menaikkan BBM, menurunkan BBM dan sebagainya itu ukurannya apa? Kalau semua orang memang ngerti tentang urusan pemerintahan, semua orang berbicara tentang pemerintahan, presidennya terlalu banyak, rusaklah negeri ini. Semua orang mau ngambil keputusan begitu.
Makanya nahkoda itu nggak boleh lebih dari satu. Iya. Itu filosofnya mungkin salah Nah, satunya. itu harus satu dia. Kalau enggak hancur ya. Tapi Setenggelam kalau kapalnya. pembantu nakoda lebih bagus banyak gitu Ustaz ya. Banyak yang memperkuat gitu. Kalau memang salah kan ada caranya diajarkan oleh Islam. Nabi mengajarkan dalam hadis siapa? Iyad bin Ghunm ya. Untuk mengambil tangannya secara sembunyi-sembunyi. Ya kan? Dinasehati. Kalau dia terima alhamdulillah, kalau enggak qad addaital ladzi ma'alik. Baru bilang mati syahid, andai kata dibunuh. Nasihat. Makanya anak Itu sering baru nyampaikan gentleman kalau namanya. memang antum itu mau betul-betul jihad, datangi, nasihati, nanti kalau antum di penjara sabar. Jangan nyuruh orang-orang untuk demo gitu kan. Kalau nggak ngirim surat atas nama pribadi, alamat pribadi ya, bukan surat kaleng ya. Iya, kalau nanti ada resiko dicambuk seperti Al-Imam Ahmad, Mati syahid sabar. insyaallah. Ya kan, kalaupun sampai mati ya insya Allah mudah-mudahan syahid di jalan Jangan Allah. kabur ya. Jangan kabur. Baik, jazakumullah khairan.